Welcome to Lux Channel, tutorial IT keren abis buat lo. Oke guys, pada video kali ini kita akan mempelajari yaitu yang namanya Puppeteer. Kita akan mempelajari Puppeteer ini dari basic sampai mahir. Oke, pada part pertama video ini kita akan belajar pengenalan apa itu Puppeteer. Oke, jadi apa itu Puppeteer? Dari laman resminya, Google mengatakan bahwa Puppeteer adalah sebuah library Node.js yang menyediakan API tingkat tinggi untuk mengendalikan browser Chrome atau Chromium melalui DevTools protokol. Library ini juga bisa dikonfigurasi agar menampilkan browsernya secara real atau tidak headless. Oke, jadi dari pengertian di atas, bisa kita simpulkan Puppeteer ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan pekerjaan yang browser kita bisa lakukan, seperti mengunjungi website, melakukan klik pada elemen tertentu, membuat sebuah tab baru, dan lain-lain. Atau lebih mudahnya, si Puppeteer ini bisa kita gunakan untuk melakukan sebuah otomatisasi pada sebuah website, untuk melakukan web scraping, mengumpulkan data di internet dan sebagainya. Oke, kita next yaitu untuk instalasinya. Jadi sebelum kita melakukan instalasi, kita membutuhkan tools atau alat yaitu Node.js yang bisa kalian download. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi video ini, dan juga kode editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Barangkali teman-teman menggunakan kode editor lain, it's okay, sama saja. Misal seperti Notepad++ ataupun Bricket dan sebagainya. Oke, jika sudah, selanjutnya itu perintah instalasi. Untuk perintah instalasinya, setelah Node.js terinstall, yaitu menggunakan perintah npm install Puppeteer menggunakan cmd, dan di dalam folder project yang sudah kita tentukan. Oke, kita langsung saja ke praktek instalasinya. Pertama yaitu untuk menginstal Node.js. Oke, di sini saya sudah mendownload Node.js-nya. Untuk instalasi Node.js seperti pada instalasi program lainnya, tinggal next saja. Sebelumnya teman-teman silakan download di link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Oke, kita tunggu sampai proses instalasi Node.js-nya selesai. Oke, jika instalasi Node.js-nya sudah selesai, kemudian kita akan menginstal library Puppeteer-nya menggunakan cmd atau command prompt. Nah, lalu kita masuk ke dalam folder project yang kita buat. Di sini saya sudah membuat folder di dokumen, kemudian dengan nama belajar. Buat teman-teman yang masih belum begitu familiar dengan perintah-perintah yang ada di command prompt, silahkan teman-teman bisa mempelajarinya dengan browsing di internet, ataupun nanti bisa saya sediakan di video lain di channel ini. Oke, kemudian untuk menginstalnya kita menggunakan perintah npm install Puppeteer dan enter. Nah, lalu kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Agak sedikit memakan waktu tergantung dari speed
internet di tempat teman-teman. Oke, untuk mempersingkat durasi videonya, nanti akan saya percepat untuk proses instalasinya. Oke teman-teman, proses instalasi Puppeteer-nya sudah selesai. Sekarang kita buka kode editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, di sini jika sudah terbuka, kemudian kita buka folder project kita, lalu buat sebuah file dengan ekstensi .js. Di sini saya buat sample.js. Nah, sekarang kita mulai ke pengkodingan. Gimana sih cara menggunakan library Puppeteer ini? Pertama kita perlu untuk menginisiasi si Puppeteer ini, yaitu fungsinya untuk menggunakan seluruh perintah yang ada di library Puppeteer ini. Caranya yaitu dengan kode konstanta ini, const. Di sininya diberi nama Puppeteer untuk konstantanya, kemudian sama dengan require dan Puppeteer. Oke, kita sudah di kode editor. Sekarang kita ketikkan const Puppeteer sama dengan require Puppeteer. Nah, ini dia teman-teman, untuk inisiasi library Puppeteer kita cukup menggunakan perintah ini. Lalu sekarang untuk kode dasar berikutnya, kita akan membuka browser dengan perintah const browser await puppeteer.launch dan sebagainya lah. Sekarang kita buat sebuah fungsi dulu, function, misal kita beri nama run. Untuk informasi bahwa Puppeteer ini adalah library dari Node.js, berarti dalam penulisannya si Puppeteer ini menggunakan bahasa JavaScript. Oke, sekarang kita buat konstanta dengan nama browser. Sama dengan await puppeteer.launch. Kemudian di sininya headless false. Nah, ini adalah perintah untuk menjalankan browser atau membuka browser. Sekarang kita coba. Cara mendebugnya yaitu menggunakan command prompt. Di dalam folder project kita ketikkan node spasi nama filenya. Di sini namanya sample.js. Sebentar, kita cek dulu. Sudah ada filenya, node sample.js. Oke, sini sudah bisa. Sekarang tinggal kita
panggil fungsinya. Kita debug lagi, tadi saya lupa mengetikkan ini untuk menjalankan fungsi si run ini. Sekarang kita debug lagi. Nah, dia membuka sebuah browser. Kemudian kita akan membuat page baru ya, dengan nama cons page sama dengan await dot browser dot new page. Sekarang kalau kita debug, dia akan membuka browser dan membuat tab baru. Ya, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, kode dasar selanjutnya adalah mengunjungi website. Oke, setelah membuka browser, kemudian membuat page baru, lalu di page baru tersebut kita pergi ke URL. Misal di sini saya contohkan https kita ke YouTube deh, youtube.com. Sekarang kita coba debug lagi. Nah, bisa teman-teman perhatikan, setelah browser terbuka, tab baru dibuat, lalu si tab tersebut pergi menuju youtube.com. Ya, bisa teman-teman perhatikan di sini browsernya sudah pergi atau sudah mengakses ke youtube.com. Selanjutnya yaitu menutup browser. Menutup browser, sintaksnya adalah await page browser dot close. Nah, di sini saya buat komen. Kita debug dulu. Di command prompt. Jadi nanti ketika si YouTube sudah terbuka, si browsernya akan tertutup atau close. Ya, bisa diperhatikan teman-teman, sudah berhasil ya. Oke, selanjutnya kita ke kesimpulan. Di sini saya akan menggunakan komen saja di sini, yaitu inisiasi library Puppeteer. Lalu di sini yaitu sebuah fungsi. Ini adalah akhir dari fungsi run. Dengan nama run. Oke, di sini yaitu perintah untuk membuka sebuah browser. Nah, di sininya yaitu perintah untuk membuat tab baru. Nah, di sininya yaitu perintah untuk mengakses suatu atau mengakses URL. Terakhir ini adalah perintah untuk menutup browser.
dan ini adalah perintah untuk menjalankan fungsi run. Oke teman-teman, ini kesimpulannya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk materi pertama di video part pertama ini, yaitu pengenalan Puppeteer. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.